Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilkis, belajar di kelas bersama Bu Pera. Jadi menyenangkan karena ada keyakinan kelas. Terima kasih. Terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 19 Muara Padang, Bu Samira SPD, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dewan guru SDN 19 Muara Padang yang terbaik. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruang kelas SDN 19 Muara Padang dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru SDN 19 Muara Padang, patut kita syukuri bahwa di SDN 19 Muara Padang telah ada calon guru penggerak dari angkatan 9 yang berjumlah 2 orang. Mudah-mudahan calon guru penggerak nanti ini bisa memberikan perubahan kepada khususnya di SDN 19 Muara Padang ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru SDN 19 Muara Padang, untuk acara pada kesempatan hari ini yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang merupakan program dari calon guru penggerak.
Untuk itu kepada Bapak ataupun Ibu yang merupakan calon guru penggerak dari SDN 19 Muara yaitu Ibu Titis Widayati dan Ibu Piramawati SPD untuk menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif di SDN 19 Muara Padang. Kepada Ibu untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 19 Muara Padang kepada Ibu Wiji Sawila, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 19 Muara Padang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul di kelas SDN 19 Muara Padang dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat seiring salam tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya kita nantikan syafaatnya sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baiklah, Bapak Ibu Guru SDN 19 Muara Padang. Di sini saya selaku Kepala Sekolah SDN 19 Muara Padang menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena di SD kita ini ada 3 calon guru penggerak. Yang pertama angkatan 7 dan yang kedua alhamdulillah ada 2 orang pada angkatan 9 yang pada hari ini akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif di SDN 19 Muara Padang. Saya selaku kepala sekolah merasa bersyukur dan merasa bangga atas kerja kalian, kerja Bapak Ibu guru yang sudah berusaha menjadi calon guru penggerak. Semoga saja apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan bisa tercapai dan untuk membawa perubahan di SDN kita tercinta ini. Amin. Semoga saja dengan adanya guru penggerak di SDN kita, SDN 19 Muara Padang, akan membawa pencerahan bagi guru yang lain, menularkan apa-apa ilmu yang sudah didapat kepada guru yang lain, dan semoga hati mereka tergerak juga ikut menjadi calon guru penggerak. Alhamdulillah, dari SD kita yang paling banyak calon guru penggeraknya. Semoga saja bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman, terutama guru-guru SDN 19 Muara Padang dan umumnya kepada SD-SD lain di Muara Padang ini. Amin. Allahumma amin. Dan kepada guru penggerak, saya sebagai kepala sekolah mendoakan kalian semoga nanti pada saatnya lulus bisa lulus dengan hasil yang baik, dengan hasil yang memuaskan, dan bisa menularkan ilmunya atau memberikan ilmunya untuk kepentingan SD kita tercinta. Amin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan menjadi kenyataan dari cita-cita calon guru penggerak akan menjadi guru penggerak. Itu saja. Lebih dan kurang saya mohon
Demikianlah sambutan dari Kepala Sekolah SDN 19 Muara Benang, dan kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Materi yang akan disampaikan Ibu Meramawati SPD. Kepada Ibu Meramawati dipersilakan. Pertama yaitu hukuman. Kalau kita melakukan hukuman, kita kontrolnya sebagai hukuman. Jadi nanti akan yang pertama membuat anak tidak nyaman. Terus, benar tidak Bapak Ibu? Kalau kita menghukum anak itu akan membuat tidak nyaman, akan membuat murid menjadi takut, jadi memaksakan kehendak kita. Terus murid menyembunyikan kesalahannya karena dia takut dihukum. Jadi kalau dia berbuat salah, dia tidak mengakui kesalahan tersebut, tanpa tidak mengakui kesalahan tersebut. Terus murid akan merendah diri karena dihukum tadi, dia akan malu dengan temannya. Dia merasa merasa ditindas. Jadi murid akan menjadi malu. Terus kalau penghargaan, kalau kita mengasih penghargaan ke anak itu, yang pertama akan merusak hubungan. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Bu Titis tadi ya. Kalau kita memberikan penghargaan kepada murid, maka murid tersebut akan tergantung dengan guru tersebut. Dia bisa berubah karena diberi penghargaan tadi atau hadiah tadi. Kalau kita tidak memberi hadiah atau penghargaan, murid itu akan melakukan kesalahan lagi. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, itu pasti ya. Terus mematikan kreativitas. Ya, mematikan kreativitas. Kalau kita tidak memberi hadiah lagi, jadi anak-anak semua aku nggak diberi hadiah lagi, jadi aku nggak usah lagi. Terus kalau diberi hadiah saya pulang lagi, baik-baik lagi kayak gitu. Terus menghukum atau tidak efektif. Nah, jadi hukuman dengan penghargaan itu merupakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal ya. Jadi mulai dari sekarang sama-sama kami sebagai calon guru penggerak juga di sini, bukan kami ini mengajar kepada Bapak Ibu, sama-sama belajar. Kami mengajak sama-sama belajar, bukan kami menggurui ya Bapak Ibu ya. Kami juga sadar diri itu setelah mengikuti guru penggerak ini. Tahu ini begini budaya positif itu. Disiplin itu rupanya begini. Ya, jadi kita mulai sekarang sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Ini ada keyakinan kelas. Bapak Ibu di sekolah di 19 ini
berarti anak-anak kalau kita misalnya datang tepat waktu. Jadi gimana anak-anak? Maka tidak kita datang tepat waktu itu. Jadi kalau kita masuknya jam 7.30, jadi anak-anak jam 7.30 harus masuk kelas. Jadi contoh keyakinan kelasnya yaitu datang tepat waktu. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, untuk keyakinan kelas itu tidak usah dijabarkan, tapi kita merangkum dari kesepakatan yang kita buat itu. Misalnya membuat kelas lebih bersih atau lebih nyaman, itu gimana? Berarti kita menjaga kebersihan kelas, keyakinannya kayak gitu. Jadi dia lebih rangkum, lebih rinci ya Bapak Ibu ya, nggak panjang lebar. Terus semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, jadi dalam kesepakatan tadi kita semua anak-anak akan membuat kesepakatan, akan harus ada berpendapat. Oh saya Bu Guru saya ini kesepakatan kita begini. Jadi anak aktif semua Bapak Ibu membuat kesepakatan itu. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu jangan kita buat terus kita tempel ke dinding. Gak apa-apa kita setiap hari diingatkan sama anak didik kita. Oh anak-anak, misalnya ada anak yang melanggar, kita ingatkan lagi kepada anak itu. Oh keyakinan kelas kita begini ya anak-anak ya. Apakah kalian semuanya melakukan keyakinan kelas kita itu? Jadi kita sebagai guru atau pendidik mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas tersebut. Terus ini peraturan keyakinan kelas atau nilai dibagikan dari 7. Misalnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya peraturan atau kesepakatannya ya Bapak Ibu ya. Terus kelanjutannya yaitu lebih rangkum lagi, nggak usah banyak lebar, menjadi tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti kesepakatan keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi dia dirinci ya Bapak Ibu ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Terus menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Itu keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju itu. Terus peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya itu keselamatan, berarti menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Berarti nilai kebajikannya atau kayaknya itu kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Berarti kalau bergantian menunggu giliran berarti keyakinan atau nilai kebajikannya menghormati orang lain atau kesabaran. Terus jangan berlari di kelas. Berarti kebajikannya atau nilainya keselamatan atau keamanan. Terus tindakan guru. Nah ini silakan Bapak Ibu yang pertama sampai terakhir itu adalah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi itu Bapak Ibu? Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Coba Pak Toto, itu apa hukuman atau konsekuensi Bapak
Berarti yang pertama hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Ya. Inilah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mengenal apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ya. Next selanjutnya. Ini penjelasan perbedaan hukuman dan konsekuensi dari perbuatan yang telah kita pelajari tadi. Apakah itu hukuman? Apakah itu bisa menjawab itu hukuman atau konsekuensi? Di sini kita pelajari lagi hukuman itu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka lama itu hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tabrakan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take out. Ya. Itulah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya itu selama ini memang agak sulit membedakannya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita melaksanakan keyakinan kelas tadi, melaksanakan nanti segitiga diskusi, kita sebagai guru harus mengetahui dulu apa itu kebutuhan anak didik kita itu, supaya apa yang kita laksanakan itu berjalan dengan baik. Ini kebutuhannya. Yang pertama, makanan, pakaian atau tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. 2, rasa diterima ini ya, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Untuk penjelasannya itu sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Boleh dibaca nanti ya. Inilah Bapak Ibu kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Terus yang pertama tadi bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Adalah kebutuhan yang bersifat sosiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya bertahan hidup berarti harus makan ya Bapak Ibu ya. Kalau tidur di rumah, itu berarti kita memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus kasih sayang. Nah, apa itu kebutuhan kasih sayang? Kebutuhan untuk disayangi. Berarti anak itu perlu disayangi ya Bapak Ibu ya. Diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial mereka. Terus penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu apa? Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil atau prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri ya. Berarti penguasaan itu ini anak kepada merasa dihormati, merasa diakui di kelompok mereka itu merupakan kebutuhan kekuasaan. Terus kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu bebas berarti adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yaitu suka banyak bergerak, suka mencoba-coba. Berarti ya kebutuhan anak kita yang kita seperti berpihak pada murid tadi. Bebaskan anak itu untuk bergerak, bebaskan anak itu untuk mencoba-coba, mencari informasi dalam pembelajaran. Terus kesenangan. Apa itu kebutuhan kesenangan? Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Ya, jadi ya seperti tadi menjadi
situasi mendukung. Oke. Bapak? Ada teman kadang yang mendukung, jadi ada pergantian yang selalu teman, yang selalu teman. Nah, inilah 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Untuk ini lebih jelasnya supaya kita ketahui apa itu posisi kontrol itu, mana yang lebih baiknya. Penerapan 5 posisi kontrol guru. Di
Demikianlah penyampaian yang disampaikan oleh calon guru penggerak dari SDN 19 Muara Padang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita selaku pendidik di SDN 19 Muara Padang. Dan saya dari sebagai pembaca, apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara pada kesempatan siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.